Jumpa kembali bersama saya Pengalaman Laia di channel Belajar Hukum Official. Semoga sobat sekalian dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, dan semoga segala urusan, aktivitas, dan rezekinya dilancarkan selalu. Oke sobat, di video kali ini kita akan membahas tentang rancangan Undang-Undang Desa yang baru tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ketika nanti disahkan menjadi undang-undang, apakah berlaku untuk saat ini atau berlaku untuk ke depan. Nah, ini menarik teman-teman. Namun sebelum kita lanjut pada topik pembahasan, seperti biasa ada satu kata-kata bijak buat teman-teman pada hari ini. Bahwa jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu mencoba lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Sekali lagi, jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu mencoba lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Kata Brian Dyson. Semoga kata-kata bijak ini dapat bermanfaat dan mengacu semangat teman-teman untuk meraih impian dan cita-cita serta harapan-harapannya. Tetap semangat terus, karena hanya dengan semangat dan motivasi yang tinggi kita dapat memperoleh hasil terbaik dalam diri kita. Banyak teman-teman yang bertanya kepada kami terkait rancangan Undang-Undang Desa yang baru tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang sedang ramai dibicarakan baru-baru ini, baik di tengah-tengah masyarakat maupun di berbagai media sosial. Nah, revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ada beberapa mengalami perubahan. Mulai dari alokasi dana desa, dana alokasi umum, dana bagi hasil, penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa atau BPD, jaminan sosial, dana purna tugas, dana desa, dan lain-lain. Tapi yang paling krusial dan kontroversi dalam revisi Undang-Undang Desa ini adalah tentang perubahan masa jabatan kepala desa. Di mana kita ketahui masa jabatan kepala desa sebelumnya atau yang masih berlaku hingga sampai saat ini yaitu 6 tahun dan maksimal 3 periode. Tapi di dalam revisi Undang-Undang Desa yang baru akan mengalami perubahan yaitu 8 tahun dan maksimal 2 periode. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, apakah Undang-Undang Desa yang baru ini nanti ketika disahkan menjadi undang-undang, kapan mulai diberlakukan? Apakah diberlakukan untuk saat ini atau berlaku untuk ke depan? Jadi sebenarnya begini teman-teman, perlu diketahui bahwa Undang-Undang Desa itu adalah merupakan payung hukum yang berkaitan dengan desa. Jadi tentang apa-apa saja yang berkaitan dengan desa, maka payung hukumnya adalah Undang-Undang Desa. Nanti bagaimana aturan pelaksanaan Undang-Undang Desa ini diatur di beberapa peraturan. Ya misalnya diatur di dalam peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan atau peraturan bupati atau wali kota. Jadi jika misalnya rancangan Undang-Undang Desa yang baru ini nanti disahkan menjadi undang-undang, maka tentu tidak langsung berlaku begitu saja teman-teman. Diterbitkan juga peraturan pelaksanaannya. Ya sebagai contoh, ya pada saat dibuat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tahun 2014 yang lalu, maka tidak lama kemudian disusul diterbitkan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dan kemudian dirubah lagi pada tahun 2015,
yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dan kemudian yang terakhir kali dirubah lagi pada tahun 2019, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jadi begitu disahkan menjadi undang-undang, maka disusul juga dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu peraturan pemerintah, peraturan menteri yang berkaitan dengan desa, seperti peraturan Menteri Dalam Negeri, peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan peraturan Menteri Keuangan dan sampai ke peraturan di bawahnya, yaitu peraturan daerah kabupaten atau kota dan atau peraturan bupati atau wali kota. Jadi setelah aturan-aturan perubahan ini tentang pelaksanaannya sudah diterbitkan, baru undang-undang ini bisa diberlakukan. Terkecuali apabila hal-hal lain yang diatur khusus untuk itu. Ya begitu disahkan menjadi undang-undang dan langsung berlaku pada saat itu juga. Ya sebagai contoh, ketika undang-undang desa ini misalnya disahkan menjadi undang-undang, berarti ada beberapa pasal atau ayat ditambahkan di dalam undang-undang baru ini yang mengatur tentang atau yang menerangkan bahwa bagi kepala desa yang berakhir masa tugasnya atau berakhir masa jabatannya pada bulan Februari ini dan sudah menjabat 12 tahun, dan atau 2 periode, secara otomatis masa tugasnya atau masa jabatannya diperpanjang menjadi 8 tahun. Jadi kalau sudah diatur khusus tentang itu atau sudah dikecualikan, begitu undang-undang itu disahkan langsung berlaku pada saat itu juga. Tapi apabila hal-hal tertentu belum diatur atau belum dikecualikan, harus menunggu beberapa peraturan pelaksanaan. Jadi seperti itu dia teman-teman. Jadi saya kira sudah cukup untuk pembahasan kita pada video kali ini. Demikian, semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas.